Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan-keraguan, muliakanlah aku dengan cahaya kepahaman, bukakanlah aku dengan mengetahui ilmu, mudahkanlah bagi aku pintu-pintu anugerah Engkau. Wahai Allah, Tuhan yang paling belas kasih. Amin. Bismillah. Oke, kali ini kita akan bahas tentang HTML dan CSS fundamental atau dasarnya. Kita harus pelajari dasarnya terlebih dahulu, baru ke mastering untuk desain website. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita bahas, ya, daftar materi kita, mulai dari tools ya. Nah, yang kita gunakan adalah localhost, tidak online ya, localhost. Localhost teman-teman bisa menggunakan SAM atau web server. Di sini saya menggunakan web server. Kalau web server, sebentar. Ini. Nah, ini adalah web server. Kalau SAM, kalau di web server kita menaruh project kita di folder www, folder di sini. Tapi kalau SAM itu di htdocs. Nah, untuk web browsernya kita bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, atau Opera, atau Internet Explorer atau yang lain. Kemudian coding tools ini saya pakai di sini ada Sublime Text, atau teman-teman juga bisa menggunakan Notepad++ atau Notepad biasa juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dipakai untuk modding. Nah, sebenarnya HTML itu apa sih? HTML itu apa sih? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, atau bisa dikatakan bahasa untuk menampilkan, tugasnya hanya untuk menampilkan data, gitu ya. Dia fokus ke antarmuka suatu website atau interface, gitu ya. Nah, di sini ada CSS, singkatan dari apa ya? Saya lupa ya. Nah, CSS ini Cascading Style Sheet itu adalah singkatan dari CSS. Nah, CSS itu ada level 1 atau CSS 1, kemudian level 2, CSS 2, dan CSS 3, yaitu ya level 3. Nah, level ketiga ini yang kita gunakan saat ini. Dan untuk HTML 5 versi last versionnya. Kemudian untuk prakteknya kita menggunakan tag HTML ya dan CSS. Nah, di sini ada HTML tag. Kalau kita belajar HTML itu kita mengenal tag-tag. Tag yang dimaksud di sini adalah, di sini ada tanda kurung tanda kurung lancip, buka kurung. Kemudian setiap tag itu dibuka maka harus ditutup. Kalau tidak, ya pokoknya peraturannya adalah seperti itu, logikanya seperti itu ya. Dan ya kalau misalnya tag HTML yang lazim digunakan itu harus ditutup dengan tag yang tag penutup seperti ini. HTML ditutup dengan slash HTML. Ini head, sorry, salah terus ya. Head ditutup dengan head, title ditutup dengan title, style dengan style, gitu ya, hingga seterusnya. Nah, kenapa harus ditutup? Karena untuk keamanan juga. Karena ketika tag HTML ini tidak ditutup, artinya semakin ke bawah itu merupakan teks HTML.
kita coba aja. Itu hanya sekedar apa namanya, index.html. Nah, di sini kita coba html doc tipe html. Nah, seperti ini. Kenapa harus doc tipe? Sebenarnya ada juga kalau dulu ya kita menggunakan doc tipe, kemudian di sini ada src-nya, kita harus menggunakan apa namanya, mengarah ke domnya www World Wide. Tapi kalau sekarang cukup sesimpel ini dan tidak menggunakan search ke webnya apa namanya, yang membuat yang menciptakan bahasa HTML ini, tapi cukup dengan menggunakan doc tipe. Nah, seperti yang saya katakan tadi, HTML itu harus tag HTML itu harus ditutup dengan tag HTML juga. Nah, head di dalam HTML kita mengenal tag head. Tag head ini fungsinya untuk sebagai apa namanya, titel, tempat kita untuk menambahkan skrip-skrip, bisa CSS, bisa JavaScript, bisa jQuery, atau mungkin script yang lain kalau ada yang baru. Nah, tag HTML, tag title ini adalah fungsinya untuk memberikan nama laman yang kita akan tampilkan. Contohnya adalah di sini lab body coding. Nah, lab coding. Kita coba compile. Di sini saya menggunakan localhost dan browsernya Google Chrome. Oke, desain. Nah, udah ya. Di sini ada nama titel laman ini yang ada di dalam folder desain index.html. Nah, kenapa kita tidak perlu menuliskan index.html? Sebenarnya sama saja, karena setiap kali membaca suatu folder, kalau kita mengarah ke folder kemudian berisi .index.html, itu default akan dibaca. Walaupun seperti ini, yang kali pertama dibaca adalah index.html, seperti itu. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi juga, di dalam head itu kita bisa menambahkan style. Style ini adalah tag CSS untuk menambahkan CSS. Untuk menambahkan CSS juga kita bisa menggunakan link rel ya. Kita bisa menggunakan link rel. Nah, atau kita menggunakan rel ini untuk script JavaScript. Kalau script teman seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan script kita di sini, dan kita juga bisa menggunakan menambahkan atau menginput script di file lain atau file CSS yang lain. Di sini teks, artinya teks, tidak boleh menggunakan gambar gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian body, tag body. Nah, tag body ini digunakan untuk menampilkan data yang sebenarnya, seperti artikel, kemudian di sini ada apa aja ya. Di sini ada, ini adalah tag command-nya, nanti kita bahas. Ini semuanya ini akan dirangkul di sini. Nah, perlu diketahui ya, kalau misalkan saya punya tag P, tag P ini perintah untuk membuat sebuah paragraf. Katakanlah di sini saya menggunakan
Lore Ansum. Sebentar. Oh, nggak usah. Katakanlah saya membuat tulisan ulang. Tulisan ini adalah sebuah paragraf. Nah, tulisan ini adalah sebuah paragraf. Jadi kita membuat sebuah paragraf. Nah, ini tidak akan bisa dibaca kalau misalkan saya membuat sebuah tag bold. Nah, seperti ini. Kemudian tapi penutup tagnya ada di sini. Apakah bisa dibaca? Kita lihat. Oh, bisa dibaca, tapi tidak lazim digunakan. Seharusnya kalau kita menambahkan tag di dalam P itu ada tag lagi, maka penutupnya harus berada di dalam ini, jangan sampai di luar. Jadi seperti ini. Kemudian kita menambahkan tag lagi. Ini adalah italic. Jadi hurufnya itu akan miring. Kemudian kita menggunakan U, perintah tag U ini untuk membuat tulisan menjadi garis bawah. Nah, tulisan kita udah memiliki garis bawah seperti itu. Ini kita baguskan dulu. Anggap dulu deh. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan artikel. Tag artikel ini sebenarnya sama dengan tag P atau tag paragraf ini untuk membuat paragraf ini. Cuma bedanya di dalam di dalam artikel ini kita bisa menambahkan beberapa tag semacam P untuk membuat tag. Tulisan ini juga merupakan sebuah paragraf di dalam tag artikel. Kira-kira dibaca nggak ini? Kita lihat ya, apakah dibaca atau tidak. Ternyata tidak. Nah, bagaimana caranya membaca ini? Mungkin bisa menggunakan, sebentar, kira-kira bisa nggak? Kok bisa, tapi dikit ya, pembacanya dikit. Nggak bisa. Udah, oke, intinya adalah tag. Kalau kita menambahkan tag di dalam tag itu tidak akan bisa dibaca di dalam tag artikel. Nah, ya kan? Kemudian teks yang setara dengan artikel itu biasanya div. Kita menggunakan div ini sebenarnya berbeda dengan artikel. Bedanya adalah kalau div ini difungsikan untuk membuat sebuah kolom-kolom, bukan kolom ya, membagi layout, lebih ke layout. Tapi sebenarnya artikel ini juga layout, ini kan lebih ke teks gambar. Tapi kalau yang ini bisa sidebar, header, footer, dan sebagainya. Nggak mungkin kita menggunakan artikel itu untuk membuat sebuah header, kemudian membuat sebuah footer, sidebar, kemudian navbar, dan sebagainya. Itu
kita menggunakan pengapit div atau tag div. Nah, biasanya kalau kita menggunakan div, kita memerlukan sebuah kelas atau ID. Nah, bedanya kelas dengan ID di sini adalah kalau kelas itu bisa digunakan berulang-ulang, tapi kalau ID dipakai satu kali di dalam div ini, atau di secara keseluruhan. Oke, kalau kita menggunakan katakanlah ID menu. Nah, ID menu ini hanya digunakan sekali, tidak boleh digunakan berkali-kali. Kemudian katakanlah di sini saya membuat sebuah div lagi, kemudian saya membuat ID menu, itu sebenarnya nggak boleh, cukup sekali. Tapi kalau kelas itu boleh, ini tidak boleh ya. Nah, ini adalah bentuk komentar. Kalau kita membuat sebuah komentar itu seperti ini, tagnya menggunakan tanda seru, kemudian garis-garis putus-putus ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di sini udah ada menu, tinggal pilih satu aja gitu, dan hanya berlaku di sini. Silakan buat ID yang lain, katakanlah ID-nya adalah ID menus. Oke, jangan sama. Nah, kalau kelas, katakanlah kelas menu. Nah, walaupun namanya sama, tapi di sini parameternya beda ya, parameternya kelas. Apa istilahnya? Ini? Saya lupa. Oke, ininya beda. Yang penting sintaksnya beda. Nah, kemudian di dalam div ini kita bisa menambahkan div lagi atau div lagi hingga seterusnya sampai kita puas. Jadi seperti itu. Nah, di dalam div kita bisa menambahkan tag artikel. Kemudian di dalam tag artikel ini kita bisa menambahkan tag p atau pop atau yang lain, atau menggunakan H1 ini fungsinya untuk membuat sebuah mencetak huruf dengan skala H1 heading 1. Kalau di Microsoft Word itu ukurannya gede. Contohnya adalah judul, katakanlah di sini saya menulis judul sebuah artikel. Apa yang akan terjadi? Maka besar hurufnya itu sebesar H1. Bagaimana kalau H2? Ya beda lagi, hurufnya judul sebuah artikel dengan ukuran H2 lebih besarnya. Kemudian saya menggunakan ukuran H3, judul sebuah artikel dengan ukuran H3. Nah, ini H2 dengan H1 itu hampir mirip ya. Kemudian dan seterusnya sampai H4, H5, H7 ya juga. Ada kayaknya H7. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam div ini juga kita bisa menambahkan apalagi ya, biar nggak mau lemot, kita kita coba tag tabel. Nah, kita ini hapus dulu, nanti kita akan coba lagi biar nggak ramai. Oke, kita membuat sebuah tabel dengan sintaks tabel. Nah, di dalam tabel ini kita memerlukan yang namanya tr. Tag tr ini fungsinya untuk membuat sebuah garis di tabel.
Kemudian di dalam tr ini kita membuat sebuah kolom. Untuk membuat kolom itu kita menggunakan tag td. Katakanlah di sini adalah nama, kemudian di nama ini saya kasih nama Fatih Mumtaz, katakanlah gitu ya. Kemudian saya membuat baris lagi. Nah, kemudian di sini alamat, nama alamatnya kira-kira jalan Pantai Gading Pantai Gading nomor 13 Malang. Emang ada ya? Oke, kita coba ya. Nah, ini adalah nama dengan nama, ini satu baris, dan ini adalah alamat satu baris dengan jalan ini. Nah, kalau saya tambahkan di sini alamat, kemudian saya balik di sini kemudian di sini alamat, maka nah akan menjadi seperti ini. Kolomnya ada dua, ini satu, dan ini satu lagi, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bordernya terlihat? Kita menggunakan border, ini perintah memberikan satu pixel. Nah, kita memberikan border itu 1 pixel, ukurannya 1 pixel, jadi seperti ini. Ini barisnya kayak agak gendut gitu ya. Kalau kita zoom, nah semakin gede semakin kelihatan ya. Ini kayaknya tebal banget dan ya enggak bagus saja sih. Tapi kita bisa memperkecil garis ini dengan menggunakan ini. Kalau nah, kita bisa menggunakan memperkecil garisnya menggunakan CSS, karena CSS itu sendiri digunakan untuk memperkecil sintaks HTML atau mengoptimasi kode HTML. Nah, kalau kita tidak menggunakan CSS, mungkin semakin kode HTML semakin banyak. Jadi kita harus menggunakan CSS untuk memperkecil kemungkinan memperkecil jumlah kode HTML-nya, seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membuat sebuah tabel, itu jangan seperti ini. Ini enggak terlalu menarik ya. Kita harus perbagus. Biasanya orang membuat tabel itu menggunakan zebra stripping table. Ini bahasa CSS. Jadi kita ini bordernya diperkecil, kemudian background satu baris ini berwarna berbeda dengan baris yang lain, seperti itu. Atau setiap tabel setiap border background, setiap background field yang di sini dengan yang di sini itu beda warnanya, bisa seperti itu. Nah, tapi di sini kita menggunakan zebra stripping, artinya baris pertama, baris kedua itu berbeda. Artinya pembedanya adalah ganjil dan genap. Jadi ganjilnya warnanya katakanlah grey, kemudian di sini warnanya putih, kemudian warna selanjutnya itu grey, kemudian warna selanjutnya adalah putih. Jadi kolom ganjil itu warna grey. Jadi itu disebut dengan zebra stripping table. Nah, kalau kita terapkan menjadi seperti ini, kita akan kita terapkan di sini ya, table. Aku mau buat master collapse.
border background dengan border collapse, itu collapse. Kemudian stripping table, tr nth, tr ini sintaksnya tr nth of type, nth of type odd itu adalah untuk ganjil, apa namanya, untuk mewarnai baris yang ganjil. Katakanlah di sini baris 1 itu adalah ganjil, baris 2 itu adalah genap. Nah, jadi kita memberikan warna pada garis tr ini kan garis kan. Nah, tr garis dengan warna background double E. Jadi seperti ini. Backgroundnya adalah E. Nah, seperti ini. Kemudian border collapse th, udah th ini sebenarnya sama dengan td. Th ini sama dengan tr. Setara. Th dengan td sama dengan saya lupa ingat. Dan th nya kita bisa menggunakan ini ya, kita colong aja deh biar mempersingkat. Jadi seperti ini ya. Kemudian td kita tambahkan seperti ini. Table border collapse, coba kita refresh, apa yang akan terjadi? Nah, akan jadi seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, itu baris pertama itu adalah berwarna triple E, berwarna triple E, menggunakan sintaks seperti ini ya. tr nth of type ood ini adalah menunjukkan ganjil, tr ganjil. Kalau misalkan saya menambahkan di sini tr lagi dengan td, nama siapa lagi ya, Fatih Kodin, kemudian alamatnya di Jalan Maijen Penjahitan nomor 15 Malang. Nah, apa yang akan terjadi? Maka warna kolom baris ketiga itu akan berwarna triple E, crash triple E, akan berwarna ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau warnanya seperti apa namanya, bentuk model tabelnya seperti ini akan lebih enak daripada seperti tadi, bordernya udah gendut, kemudian ininya udah sempit, pokoknya nggak enak deh. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lagi ya di video selanjutnya, mastering desain website. Tapi di sini kita akan belajar fundamentalnya dulu. Nah, kemudian kita mau menginput gambar image menggunakan tag image. Gambar saya di sini sudah punya gambar, ukurannya sangat besar sekali. Ini adalah logonya Fatih Kodin ya, logo lab Fatih Kodin. Jadi ada di image, folder image. Saya harus mengambil image, kemudian index logo.png. Saya tutup dengan image biar aman. Nah, kenapa ada titik-titik? Karena posisi dari file index.html ini berada di folder lain. Jadi di folder logonya ada di file image, folder image, kemudian logo.png,
kemudian file ini ada di folder desain dengan nama index.html. Jadi ketika kita search, kita harus menambahkan ini 1 titik, tapi kalau 2 itu bisa kemana-mana, bisa ke folder bisa di folder luar ww sebagainya ya, tapi kita menggunakan 1 aja. Nah, apa yang akan terjadi? Belum ya. Ternyata harus 2, dan ukuran gambarnya sangat besar sekali, dan kita sebaiknya memperkecil dengan menggunakan perintah style. Nah, style di sini adalah untuk menuliskan kode CSS. Width ini untuk 50% untuk memesan ukuran lebar dari gambar ini. 50%. Kenapa 50%? Kenapa 50%? Kemudian bentuk gambarnya itu mengecil seperti ini, karena perintah 50% width 50% ini kita mengecilkan gambar setengah kali dari ukuran aslinya, ya. Kita mengecilkan ukuran dengan katakanlah 20%. 20% itu berarti 20/100 kali kita mengecilkan gambar dengan ukuran yang besar banget yang tadi itu. Nah, akan ukurannya seperti ini. Tapi kalau kita ini kan dia akan semakin mengecil. Nah, itu disebut dengan responsif. Nah, nanti kita juga akan belajar responsif, bagaimana caranya suatu web itu ketika diperkecil interface-nya, layout-nya, dia akan mengikuti ukuran web browser-nya. Nah, ini disebut dengan responsif. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi tentang responsif, karena ini fundamental, jadi harus fokus ke dasarnya. Nah, selanjutnya itu pool ini adalah list tipe pool. Nah, kalau teman-teman membuat sebuah list barang, kalau di Microsoft Word itu kita menggunakan 1 sampai 3 dideretkan. Nah, kita menggunakan tag ini, dan nanti kita juga bisa mengubah point listnya menggunakan gambar. Kita juga bisa menggunakan huruf-huruf lain. Di sini ada namanya Armenian. Ini item mengubah tampilan item list menjadi tradisional Armenia. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan katakana. Ini kayak bahasa Jepang itu ya. Bahasa Jepang, kita bisa mengubah tampilan list menjadi tradisional katakana. Nanti kita akan coba ya. Nah, di sini kita tambahkan burung pipit. Nah, burung pipit. kita lihat, kita compile. Yang ada adalah list burung pipit dengan poin bundaran hitam. Nah, di sini kita bisa mengubah ininya ya, mengubah bundaran yang hitam ini menjadi angka, menjadi huruf lain. Kalau angka mungkin pakai all, bisa pakai all.
akan berubah menjadi angka. Tapi bagaimana kalau dengan huruf lain seperti kita menggunakan apa ya kira-kira, katakan aja deh, katakanlah style. Ini untuk image. Tipe katakana. Nah, link apa namanya, simbol list tadi berubah menjadi huruf-huruf katakana. Saya nggak ngerti apa ini 1, 2, 3 atau gimana ini, saya nggak paham ya. Kita sekarang sebentar. Oh ya, kita ubah menjadi lower alpha. Katakana ini kita ubah menjadi lower alpha, maka simbol listnya akan berubah menjadi huruf abjad kecil. Ini lower creek ini kita coba ya, kayak gimana sih lower creek. Oke, lower creek satu ya, sama kayak all tadi. Lower Latin sama. Ini Romawi. Kalau Arabik ada nggak ya? Ada, semua ada kok, semua bahasa itu ada. Tapi di sini saya batasi aja. Coba Arabik. Semoga ada ya. Oh, simbol 1, 2, 3 ini adalah simbol Arabik ya, bener sih. Kemudian katakana iroha, kita coba seperti apa ini. Twing, bagus ya. Nah, kalau kita menggunakan list berupa link gambar, sintaksnya seperti ini. Kita bisa menggunakan apa yang sesuai keinginan kita. Saya menggunakan gambar yang ada di sini deh. Arrow nih. Saya copy dulu. Arrow ini saya pindahkan ke image arrow. Oke. Jadi saya tinggal ubah giniannya, image bukan image ya, di image. Kemudian link, ganti link. Ini saya ganti jadi link yang kayak tadi ya, image double dot image, kemudian nama gambarnya arrow dot png. Maka yang tergantikan adalah apa, dia akan menggantikan dengan gambar apa yang kita input tadi, atau menggunakan logo ini aja deh, mungkin lebih besar gitu ya logo, tapi kita perkecil. Width-nya berapa ini? 10%. Kira-kira bisa nggak? Oh, digantikan langsung menjadi 1, 2, karena ini nggak terbaca. Kalau terbaca coba apa yang terjadi? Kalau besar setiap ya nggak kelihatan ya.
cara ininya gimana ya, width %, mungkin bisa kayak nggak bisa karena terlalu besar, jadi kita pakai yang raw aja. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita beranjak ke yang lain. Di sini apa lagi ya, font. Nah sekarang ini dulu deh. Kita membuat sebuah link. Ya. Link A, harf ini adalah referensi di mana link itu tertuju. Ini adalah tag link. Kita membuat link dan kita kasih nama laboratorium Fatih Kodin. Nah, yang akan muncul adalah sebuah link yang merujuk ke desain local host design. Jadi kalau di sini tidak kita kasih seperti ini, kita kasih crash, maka yang tertuju link defaultnya adalah ini. Nah, bagaimana caranya menghilangkan garis bawah dari link ini? Kita menggunakan CSS style sheet lagi, text decoration itu none. Kita kasih text decoration none, maka garis bawahnya akan menghilang. Nah sekarang hover ini kita kasih kelas aja deh, biar style yang ada di sini kita bisa manfaatkan. Nah, kita kasih kelas link ya. Nah, untuk membuat kelas, memanggil kelas itu dengan menggunakan nama kelas. Kemudian kita menggunakan kurung awal untuk merangkul statement yang kita perintahkan nanti. Tapi di sini saya ulangi ya. Nah, di sini kan text decoration-nya saya hilangkan tadi ya. Kemudian saya taruhkan di sini. Text decoration menjadi none. Hilang. Kemudian hover itu saya kasih color warna putih. Nah, ketika disorot oleh kursor, dia akan berubah warnanya menjadi putih. Sebenarnya ada gitu. Kalau bisa kasih namanya double E, maka yang tersorot akan berubah menjadi warna gray agak keputihan. Ya. Jadi seperti itu. Coba kalau 333 ini gray agak pekat nih. Nah, atau warna orange seperti itu. Oke. Kemudian transformer text transform. Saya mau ngubah ketika mau nyorot link ini, berubah jenis hurufnya menjadi huruf besar semua, uppercase. Saya menggunakan kata uppercase, perintah uppercase. Ketika disorot, dia akan berubah, hurufnya akan berubah menjadi huruf besar semua. Kalau lowercase, maka lowercase, maka semua hurufnya akan berubah menjadi huruf kecil. Jadi, hover itu adalah untuk mengubah suatu bentuk teks atau gambar atau data-data yang lain. Itu ketika disorot oleh kursor, dia akan melakukan perubahan seperti ini.
warnanya dengan jenis hurufnya berbeda. Thread ketika disorot warnanya berubah dan jenis hurufnya juga berubah. Katakanlah jenis hurufnya font family itu menjadi Arial Black. Arial Black. Nah, kan berubah menjadi Arial Black. Atau kemudian size font size nya saya kasih 20 atau 24 pixel. Ketika disorot dia akan berubah menjadi 24 pixel ukuran hurufnya dengan jenis huruf, nama huruf, Arial Black. Jadi seperti itu. Itu untuk membuat sebuah link ya, link. Kemudian font. Nah, font itu hampir mirip dengan link ini. Kita delete. Font. Lab Fatih coding. Nah, kalau saya kasih color di sini, karena red, maka apa yang terjadi? Maka berubah warnanya menjadi warna merah sesuai nama yang akan kita sebut di sini. Katakanlah yellow, maka warnanya akan berubah menjadi yellow. Nah, ini akan kita gunakan kita bisa menggunakan style sheet di sini ataupun di sini. Kita menggunakan color red, sama saja sih kayak tadi. Cuma bedanya kalau kita menggunakan style sheet kita bisa menggunakan dari sini, kemudian kita bisa membuat file CSS di file lain, kemudian kita memanggilnya menggunakan link rel layer seperti ini. Nanti mungkin di video berikutnya insyaallah kita akan bahas kemudian font style seperti itu. Kemudian oh ya, ini kan body ya, body ini kita bisa membuat kita bisa body, kita pesan suatu perintah, katakanlah font family artinya di semua apapun yang ada di dalam body kita kasih font family Segoe UI. Ini huruf yang lumayan bagus untuk untuk teks dalam ini ya, elektronik teks. Kalau buku bacaan, buku yang di print itu yang paling enak dibaca itu adalah jenis huruf Times New Roman atau sans serif yang lain. Nah, kemudian backgroundnya kita katakan red, warna backgroundnya kita kasih red, jadi warnanya merah semua, berubah menjadi merah, atau grey, maka akan berubah menjadi grey. Nah, ketika saya membuat sebuah artikel di sini, kemudian saya kasih kelas, katakanlah kelasnya adalah kelas artikel. Kemudian di sini saya panggil kelas artikel. Di sini height saya kasih height 20 pixel, kemudian width 400 pixel, border
satu pixel solid dengan warna apa yang akan terjadi? Kita akan membuat sebuah sebuah artikel. Di dalam artikel ini nanti kita akan buat sebuah paragraf. Lore ansum. Kok lore ansum nggak berfungsi ya? Artikel di sini, artikel di sini. Nah, kita bisa copy, copy paste. Apa yang terjadi? Oh, di luar ternyata. Dia akan ada di luar, tidak mengikuti. Kenapa dia berada di luar, tidak berada di sini? Karena height dari artikel itu kita udah pesan sebesar 20 pixel. Kalau enggak, kita bisa menggunakan auto. Apa yang akan terjadi kalau auto? Maka dia akan mengikuti jumlah jumlah paragraf yang ada di sini. Karena di sini height-nya tingginya auto. Tapi kalau kita udah pesan 50 pixel, dia nggak akan responsif. Dia udah dipesan sebesar ini, jadi nggak bisa diganggu gugat lagi. Jadi kalau kita gini kan, responsif kan, ininya nggak, weight-nya nggak akan berubah karena width-nya udah dipesan dan tingginya juga udah dipesan. Tapi kalau di sini auto, kemudian di sini juga auto, kita akan lihat berapa dia auto sepanjang-panjangnya. Kalau ini dipanjangkan ke kanan, maka dia akan mengikuti. Kalau dia ke sini, ke kiri, dia akan mengikuti. Perhatikan tuh, dia akan mengikuti sepanjang selama browsernya mengecil ataupun membesar. Ini disebut dengan responsive element atau layout. Jadi jelas ya, height dengan width itu panjangnya mengikuti respon web browser. Nah, kita di sini taruh auto. Nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat sebuah website yang responsif. Walaupun di sini kita udah pesan 500, katakanlah 500 pixel. Dan di sini juga 600 pixel katakanlah. Nanti bagaimana caranya supaya ini bisa responsif, ini bisa bergerak ke sini tanpa ada seperti ini, ada ruler di bawahnya. Itu nanti ya, di insyaallah kalau ada waktu. Kemudian apalagi ya, ini udah kita anggap selesai, dan ini juga udah selesai. Kita lihat blank. Oke. Selanjutnya adalah div. Udah tadi ya, div dan search image juga sudah. Kemudian tag comment juga sudah. Kira-kira yang belum apa ya? Kalau saya membuat sebuah konsep dari bahasa ini, kalau saya membuat sebuah kata, katakanlah saya ingin salah tipe mulu ya, saya ingin bermain-main, tak mau ya pokoknya gitu dah, tak mau. Nah, kalau saya enter di sini, kemudian kamu juga senang bermain,
dia nggak akan mengenal enter yang ada di dalam coding tools ini, compiler ini. Dia nggak akan mengenal enter. Dia bisa mengenal enter kalau kita tambahkan br. Nah, jadi seperti ini, maka dia akan melakukan enter. Fundamental ya. Jadi seperti itu. Kalau kita tambahkan br lagi, dia akan mau melakukan enter lagi sebanyak enter ini. Dan bagaimana kalau kita buat sebuah tulisan, katakanlah spasinya itu panjang banget, katakanlah kita senang bermain sambil belajar. Sambil belajar. Nah, saya kasih spasi di sini sepanjang semau saya. Apakah yang tercetak itu apakah spasi yang tercetak itu sepanjang pixel ini? Ini pixel adalah yang titik-titik yang kelihatan ini. Tidak. Jawabannya tidak. Dia akan tetap membuat spasi satu sebanyak spasi ini, sebanyak pixel ini. Dia hanya mengambil satu, dia hanya bisa mengenal satu, seperti itu. Twing. Jadi dasarnya itu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, konstanta IM dengan pixel. 1 IM itu sama dengan 1/16 pixel. Kemudian 1/100% itu adalah normal, gambar normalnya. Kemudian ketika kita menambahkan 50%, itu artinya kita mengecilkan suatu objek, itu pengecilannya setengah kali lipat dari ukuran aslinya 100%. Kalau 300%, pembesaran 3 kali lipat dari ukuran normal. Jadi bedanya seperti itu. Jadi jangan jangan salah ya. Kalau 50% itu bukan berarti kita memperbesar sebanyak 50%, tapi malah melakukan pengecilan sebanyak setengah kali lipat dari ukuran normalnya. Nah, sementara untuk ukuran normal itu adalah 100%, artinya satu seukuran dengan ukuran aslinya. Tapi kalau lebih dari 100 berarti katakanlah 300 ya. 300 dibagi 100 berarti sama dengan 3 kali lipat. Tapi kalau 50 mengecil sebesar 50/100, setengah kali lipat, melakukan pengecilan. Nah, sekarang kita membuat sebuah text area. Sintaksnya adalah seperti ini ya. Tagnya adalah text area. Saya membuat left body coding. Apa yang akan terjadi? Oke, yang tercatat adalah left body coding seperti ini. Ini bisa diperbesar semau kita, responsif. Kita bisa pesan tidak boleh ke sini dan tidak bisa ke sini, ataupun ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan. Kita menggunakan width, perintah width seperti yang tadi ya. Kita menggunakan style di sini, atau kita pakai ini aja deh, kelas, biar terbiasa menggunakan kelas text. Di sini kita panggil kelasnya text. Apa yang terjadi? Oke. Width kita pesan sama dengan 30 pixel. Apa yang akan terjadi? Dia akan melakukan pengecilan.
ukuran sebenarnya itu berapa kira-kira? Ukuran sebenarnya adalah seperti ini. Ini 100% ya. Coba. 100% itu sampai ke sini. Tapi kalau gambar dia ukurannya seukuran normal. Tapi kalau yang ini normalnya adalah segini. Tapi kalau kita bukan normalnya, 100%-nya adalah dari sini sampai ujung kanan ini. Itulah normalnya. Berbeda dengan yang ini yang saya katakan tadi, normal 100% itu benar normal, dan normal tiap objek itu beda-beda. Kalau kalau di tabel beda, di teks area beda, di gambar beda, objek-objek yang lain juga berbeda-beda berdasarkan tipe objeknya ya, seperti itu. Nah di sini saya pesan 30 pixel, width-nya 30 pixel. Itu kalau kecilan katakanlah 100 pixel, kecilan juga 300. Nah segini. Tapi ini bisa diperbesar, tapi tidak bisa diperkecil. Artinya width ini adalah minimumnya. Height itu 300 pixel katakanlah gitu ya. Maka ini bisa diperbesar ke kiri dan ke bawah, tapi tidak bisa ke atas sama ke kiri, tapi yang bisa itu ke kanan. Nah, bagaimana cara supaya tidak bisa ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke bawah atau ke atas? Caranya adalah min, kemudian ini kita copy, ini kita ubah menjadi maksimum, kemudian ini menjadi min. Max. Oke, max right. Nah jadi nggak bisa diubah lagi. Ini udah nggak bisa ditarik ke sini, tidak bisa ditarik ke kanan, ke kiri, ke atas. Kalau saya ubah maxnya di sini 100, apa yang akan terjadi? Maxnya 100 tidak akan bisa, karena minimumnya adalah 100. Ini tidak akan bisa ke bawah. Berbeda dengan minimumnya 100 tapi di sini 300. Ini akan bisa ke bawah sebanyak 300 pixel, dan ke atas itu mentok di 100 pixel. Sampai sini 300, sampai sini 100. Ke atas 100, turun maksimum, sampai maksimum itu 300, seperti itu. Jadi kalau nggak mau semuanya tidak bergerak-gerak, ya harus di atau minimum 300, 400. Bagaimana kalau di sini nggak ada maksimum, tapi minimumnya adalah 400, heightnya 400. Ini nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diperkecil, tapi bisa diperbesar, memanjang ke bawah, seperti itu. Karena kita tidak pesan maksimum heightnya, kita batasi heightnya sampai 300, maka sudah mentok. Dipaham ya? Ini caranya untuk memesan sebuah width dan height. Ini bisa berlaku untuk semua tag, tapi nggak semua sih. Nah sekarang text shadow, kita membuat sebuah text shadow ya.
P untuk membuat artikel. Tulisan ini akan menampilkan bayang-bayang. Oke, benar. Tulisan ini akan menampilkan bayang-bayang. Biar terbiasa, bayang. Kita kasih nama kelas bayang. Atau sekali aja deh, kita menggunakan ID. Nah, kalau menggunakan ID, kita memanggilnya menggunakan crash ID bayang. Kita kasih color green. Apa yang akan terjadi? Warna hijau, dan kita kasih warna apa namanya, text shadow ya, text shadow. Text shadow ukuran. Di sini ukurannya sebanyak 3 jenis, mulai dari atas, samping kiri, bawah, sama samping miring. Kita coba aja deh pixel kayak gitu. Kemudian 3 pixel, kemudian 4 pixel. Nah, di sini kira-kira apa yang terjadi? Nah, ada sedikit bayangan dikit, berbeda dengan yang tadi tanpa bayangan. Tanpa bayangan, ini tanpa bayangan ya, tapi kalau dikasih bayangan akan berubah menjadi seperti ini. Agak kelihatan dikit sih, kita perjelas, kita tambahkan. Di sini kita bisa menambahkan ukuran lagi. Katakanlah 4 pixel. 4 pixel, kemudian 5 pixel, kemudian 6 pixel dengan warna 333. Apa yang akan terjadi kira-kira? Oh, nggak berubah. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Akan membentuk sebuah bayangan yang sangat tebal. Oke. Oh, nggak bisa ternyata. Harus ditulis. Oh, nggak bisa ya, harus ditulis ini text shadow, harus gini ya. Udah shadow, kita membuat sebuah text shadow, udah berhasil. Kemudian text forming, text spacing. Nah, kita kasih spacing, text spacing. Text spacing itu uh, 4 pixel. Apa yang kira-kira terjadi? Nggak bisa ya, nggak bisa terbaca. Nah, text allegiance itu right. Kita coba text allegiance right, dia kan ke kanan, beralih ke kanan. Kemudian teks
spacing. Kok bisa sih? Text spacing nggak bisa, bro. Atau mungkin di sini ya, kita paksa style text spacing itu 3 pixel. Apa yang akan terjadi? Nggak bisa. Itu jangan-jangan karena bayangan ini. Nah, float selain text allegiance, kita bisa menggunakan align allegiance. Kita bisa menggunakan float, perintah float right. Dia tetap right tapi agak ke bawah dia. Berbeda dengan itu ya. Nah, kalau di sini left, dia kan ke kiri. Sama dengan text allegiance tadi. Tapi kalau float itu marginnya lebih besar. Nah, kita buat margin top itu kira-kira 40%, 40 pixel. Dia kan memisahi diri dari atas ke bawah, itu sebesar 40%. Nah, kita akan membuat sebuah border. Kita kasih border ya, border 1 biar kelihatan itu 5 pixel solid dengan warna EEE. Kita kasih padding 1 pixel, 10 aja. Nah, apa bedanya margin dengan pixel? Kalau pixel, kalau margin, ini ya bedanya ya. Nah, text spacing itu berapa ya? Ini text spacingnya kok nggak berlaku di sini ya? Di web browser Google Chrome nggak berlaku text spacing. Nah, kita lihat margin itu ada di atas dan bawah. Kalau yang padding, yang ini yang warna hijau, ini adalah bordernya, dan ini adalah margin. Jadi bedanya adalah padding itu adalah spasi yang ada di dalam. Jadi dia memberikan spacing dengan batas border dengan yang ada di dalam tulisan ini, padding. Kalau margin itu spasi dengan area luar. Jadi di sini ada spasinya, margin topnya sebesar 40, kemudian margin bottomnya ada 16 pixel. Kenapa 16 pixel? Kalau di sini margin top aja ya kita masukin. Ini mungkin defaultnya. Dan ini paddingnya 10 kita pesan. Karena di sini 10 sekali, artinya dia akan memesan 10 kiri, 10 atas, 10 kanan, dan 10 bawah. Itu padding. Kalau kita memesan berbeda-beda, 10 atas, 40 pixel samping kanan, 5 pixel samping bawah, kemudian 100 pixel samping kiri. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi seperti ini. Samping kiri 100, atas 10, kanan 40, dan di bawah itu 5 pixel. Begitu juga dengan margin. Mungkin margin, nah ini adalah topnya 40, kanan 50, bawah
1000 100 aja deh. Kiri itu 200 pixel. Kita lihat. Nah, 40 atas, 200 samping kiri, bawah 100, dan kanan itu 50 pixel. Nah, sementara untuk bordernya itu semuanya 5 ya. Itu semuanya 5. Ini 5. Tapi kalau kita pesan lagi sama seperti yang di atas, itu 50 pixel samping kiri, samping kanan, bawah 60 pixel, di kiri 30 pixel. Contoh. Oh, nggak kedetek ternyata, nggak boleh. Cutting harus, mungkin kita pakai ini ya, border leftnya 40 pixel, berbeda lagi 40 pixel tapi nggak tercetak ya. Tapi kalau di sini kita solid nah, maka border kiri kok nggak bisa sih, border kiri nggak berfungsi di web browsernya. Ini ya, Google Chrome ini ada tercoret. Coba kalau kita pakai Opera ya, nggak bisa juga sama seperti Android cuman. Oke, border left tidak berfungsi dan text spacing juga tidak berfungsi. Tapi nggak tahu kalau di Mozilla, di Chrome dan Opera nggak berfungsi. Oke, mungkin itu aja ya. Kali ini kita akan bahas lanjutnya besok. Bukan besok ya. Mungkin tanggal berapa? Oke, minggu ini sekitar sini. Kemarin molor seharusnya tanggal 21, molor 2 hari, molor 3 hari ya. Kita akan ketemu lagi di tutorial video sharing berikutnya. Sharing berikutnya tanggal berapa nanti kalau ada waktu. Ini sebentar. Lowercase nggak ada lagi ya, ini udah terbahas semua. Aku mau bilang apa tadi ya, aku lupa. Astagfirullah. Mungkin video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat grid 960 ya. Itu fokus ke CSS grid 960. Jadi besok video berikutnya itu kita menggunakan tools, ada Photoshop, ini adalah software, kemudian bisa Corel Draw, kemudian kita menggunakan grid 960 bisa di download di sini, grid960.com. dan tools ya, ini web browser tentunya ya,
Mozilla, Google Chrome, Opera, kemudian tools untuk membuat kodenya menggunakan Sublime Text ataupun Notepad++, seperti itu. Oke, ketemu di waktu lain. Thank you. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal 'alamin. Wahai Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau, ajarkan kepadaku dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuhkan kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku pada ilmu tersebut. Wahai Allah, seluruh sekalian. Amin.